Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah proses pekerjaan sloof. Ada yang menyebut sloof gantung atau T-beam pada sebuah konstruksi rumah tinggal. Kali ini kita akan melihat dan membahas mengenai proses pekerjaan pembesian sloof tersebut. Nantinya juga akan kita bahas mengenai berapa dimensi sloof yang dipakai, berapa ukuran besi untuk tulangan utama yang dipakai dan berapa jumlahnya, berapa ukuran besi sengkang atau bagel yang dipakai dan berapa jarak sengkang dan bagelnya. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Kita lihat dari segi desain, ini sebuah denah rumah tinggal. Ini lantai satunya, dan ini lantai duanya. Adapun untuk ukuran tanahnya, ini lebarnya 8 meter. Dan panjang ke belakang ini 22 meter. Di lantai satu ada carport. Depan ini carport. Lalu ruang keluarga, ada ruang makan. Ada kamar mandi di bawah tangga. Kalau dari samping ruang tamu, ada selasar, ada taman kering. Dan ini area servis, ada ruang tidur pembantu, taman kering, toilet pembantu, dan juga ada dapur. Ini akses menuju ke lantai 2. Ini ada lift, liftnya antara jadi dan tidak, ownernya masih bingung. Ini tangga dari lantai 1 menuju ke lantai 2, ada ruang tidur utama, serta kamar mandi dalam. Ada ruang tidur ini juga sama, kamar mandi dalam ini juga. Dan ini ada void menuju ke taman kering di lantai 1. Ini ada void juga menuju ini, taman kering belakang. Ada balkon di bagian depan. Ini lantai 3-nya, separuh di area belakang, ini tangganya. Jadi lantai 3 hanya ruang serbaguna. Ada taman kering, ada toilet di belakang, ada void. Ini juga sama void. Dan area depan hanya atap seperti ini, ada talang sisi kanan dan juga sisi kiri. Dan ini atap untuk lantai 3. Ada area tandun di belakang, di atasnya kamar mandi. Adapun untuk gambar strukturnya seperti ini. Ini denah kolom lantai 1 beserta sloof. Ini denah balok lantai 2. Ini untuk lebarnya tadi 8 meter. Ini ada grid as bangunannya, mulai A sampai sekian ada ukuran-ukurannya. Ini panjangnya 22 meter. Ada grid A1, 2, dan seterusnya sampai belakang. Ini juga ada ukurannya untuk tiap grid. Ini untuk yang utama, ini pakai S1, sloof utama. Samping ini juga pakai S1. Ini juga S1, ini S1, tipe S1, S1. Ini S1. Ini juga S1, ini S1. Lalu ini ada S2, S2, S2. Ini juga S2. Ini S2. Ini S2. Ini S3. Ini juga S3. Jadi sesuai gambar ada 3 tipe S1, S2, dan S3. Ini tipe S1 dengan ukuran 25 x 40. Ini area tumpuan, ini lapangan. Tulangan atas area tumpuan ini 4, diameter 13. Jumlah 4. Ini atas. Dan tulangan bawah juga sama 4, diameter 13. Ini bagian bawah, jumlahnya 4. Ini tulangan lapangan untuk tulangan atas, jumlah 4, diameter 13. Ini jumlah 4. Tulangan bawah juga sama, 4, diameter 13. Ini jumlah 4. Lalu ada sengkang. Area tumpuan pakai diameter 8, jarak 100 atau 10 cm.
Area lapangan diameter 8, jarak 150 atau 15 cm. Ada tulangan tengah. Ini pakai 2 diameter 13 ini di tengah. Dan ini untuk S2 dengan ukuran 20 x 35. Ini 20, tingginya 35. Ini tulangan tumpuan. Tulangan atas 3 diameter 13. Tulangan bawah 3 diameter 13. Area lapangan, tulangan atas 3 diameter 13, bawah juga sama 3 diameter 13. Untuk sengkang tumpuan, diameter 8 jarak 100 atau 10 cm. Lapangan diameter 8 jarak 150 atau 15 cm. Tulangan tengah 2 diameter 13. Ini tengah. Sedangkan ini untuk S3, ini keliru, S4 ini S3 dengan ukuran 20 x 30. 20 tingginya 30. Area tumpuan tulangan atas 3 diameter 13, jumlah 3 pakai diameter 13, yang bawah juga sama. Area lapangan tulangan atas 3 diameter 13, bawah juga sama 3 diameter 13. Untuk sengkang, area tumpuan 8 jarak 100 atau 10 cm, lapangan 8 jarak 15 cm. Sekarang kita cek di lapangan pembesiannya seperti apa. Pembesian untuk sleeve gantung atau ada yang menyebut tie beam. Jadi ini bisa teman-teman saksikan, pembesian sudah masuk pada bekasting. Di bekastingnya ini kita pakai batu bata. Karena rencananya nanti ini sleeve-nya dicor bareng dengan rapat lantai dasar. Ini ada kolom dan sleeve, pertemuan kolom dan sleeve seperti ini. Ini kolom pipih model L. Ketemu dengan sleeve, crossing sleeve arah sumbu X dan sumbu Y. Ini sleeve yang bentang-bentang besar, bentang 6 meter. Ini S1. Dari kolom tadi sampai kolom ujung sini. Ini pakai S1. Yang itu juga pakai S1. Ini juga pakai S1 yang di tepi. Sampai belakang S1. Ini juga S1. Dan ini ada rencana pipa tegak air kotor, air hujan, dan kotoran. Yang kita desain ini tidak menembus struktur sleeve, tapi berada di depan struktur sleeve. Nembus bekasting sleeve. Ini bisa teman-teman saksikan. Ini kita desain sedemikian rupa agar struktur sleeve ini tetap terjaga kekuatannya. Makanya tidak kita tembuskan konstruksi atau struktur sleeve. Ini juga crossing kolom dan juga sleeve. Dan ini juga ada posisi pipa tegak tidak nembus sleeve, tapi berada di depan sleeve. Jadi ini pipa tegaknya sudah kita rencanakan agar tidak menembus konstruksi beton, struktur beton. Ini untuk S1, ukuran 25 x 40, tulangan atas jumlahnya 4 pakai diameter 13. Yang bawah juga sama, diameter 13 jumlahnya 4 itu. Dan itu ada beton decking. Untuk sleeve-nya kita kasih beton decking itu. Dan itu tulangan samping ada 2 pakai diameter 13 juga. Untuk tulangan utama, ini jumlah area tumpuan dan lapangan, tulangan atas dan bawah itu sama.
Untuk bagel ini pakai diameter 8, jarak 100 atau 10 cm, area tumpuan, area lapangan jarak 15 cm. Dan ini untuk S1 juga, yang ini sama. Ini S2. Depan sana S1. Ini S2. Ini S2 juga. Ini untuk tulangan atas jumlah 3 pakai diameter 13. Tulangan bawah jumlah 3 juga pakai diameter 13. Itu bisa teman-teman saksikan. Yang tulangan samping pakai 2 diameter 13. Itu ada beton deckingnya sudahan di bagian bawah. Untuk sengkang atau bagel, ini area tumpuan pakai diameter 8, jarak 10 cm, area lapangan jarak 15 cm. Ini pertemuan S1 dan S2 seperti ini. Jadi tulangan S2-nya berada di atas S1 seperti ini, lalu dikenik ke bawah yang tulangan bagian atas. Tulangan bagian bawah dikenik ke atas. Ini juga crossing sleeve dan kolom. Ini yang besar S1. Sana juga S1. 2540 sampai ujung kolom sana. Ini ada S2. Ini sama S2 seperti yang tadi, tulangan atas jumlahnya 3 pakai diameter 13, yang bawah juga sama, yang tengah ada 2. Itu ada beton decking bagian bawah. Beton decking kita buat 3,5 cm bagian bawah. Ini ada kolom praktis untuk setek-setek pertemuan dinding. Dan ini pertemuan sleeve crossing sumbu X dan sumbu Y ketemu dengan kolom pipih model L. Sleeve-nya ini S1, baik yang sumbu X maupun sumbu Y. Dan ini kolom pipih model L dengan ukuran 15 x 40. Untuk kolom pipi ini pernah saya bahas, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Crossingnya seperti ini pertemuannya seperti ini rata sisi sini. Ini beton deckingnya kurang lebih 3,5 sampai 4 cm. Ini kolom pipih dengan ukuran 15 x 40. Ini beton deckingnya kurang lebih 3,5 sampai 4 cm. Seperti ini crossing atau bentuk pertemuan sleeve dan juga kolom pipih yang sering teman-teman tanyakan pertemuannya seperti apa. Seperti ini. Seperti penjelasan di awal tadi, jadi sleeve ini benar-benar kekuatannya dijaga. Bisa teman-teman saksikan, pipa tegak kita desain agar tidak menembus sleeve secara horizontal maupun vertikal. Pipa-pipa air kotor, air hujan, dan air kotoran ini tidak boleh nembus sleeve, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Untuk lebih detail mengenai pekerjaan instalasi pipa air kotor pada rumah tinggal ini, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail. Untuk pipa
tegak ini tidak boleh menembus roof secara vertikal dan horizontal. Namun lain halnya dengan pipa anti rayap. Untuk pipa anti rayap ini kita gunakan ukuran setengah in. Jadi sangat kecil dan posisi pipa anti rayap ini di bawah rapat lantai dasar kurang lebih 10 cm dalamnya. Maka otomatis pipa anti rayap ini menembus roof secara horizontal. Namun tidak hanya untuk pipa air kotor, pipa air hujan, pipa kloset ini tidak ada yang menembus roof secara vertikal maupun horizontal. Demikian pembahasan mengenai pembesian roof gantung pada sebuah rumah tinggal 3 lantai. Tadi kita bahas mulai dari desain hingga ke pelaksanaan. Kita bahas berapa jumlah besi yang dipakai dan berapa diameter besi yang dipakai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.